Halo, selamat datang di Terjemahin Yuk. Kali ini kita akan menerjemahkan halaman 196, akhir dari bab 11. Nah, pada video berikutnya kita akan masuk pada bab 12 ya. Jadi di akhir bab ini seperti biasa kita akan membuat jurnal. Apa itu jurnal? Nah, masing-masing kita akan menulis refleksi dari proses pembelajaran kita dalam bab 11 ini. Nah, kita boleh menggunakan bahasa Inggris atau bahasa Indonesia, ya. Nah, ini seperti biasa, seperti jurnal-jurnal bab sebelumnya, ada 4 pertanyaan, ya. Yang pertama, apa yang telah kamu pelajari pada bab ini? Nah, seperti untuk menjawabnya, kita lihat ke atas. Pada awal bab 11 ya. Kita lihat. Nah, sebentar ya. Bab 11. Nah, ini yang akan kita pelajari ya di bab 11 itu. Sebentar. Nah, ini dia. Yang telah kita pelajari adalah bagaimana cara membagikan pengalaman kita. Nah, jadi pada bab ini kita belajar bagaimana menceritakan suatu tindakan ataupun kegiatan penulis atau tokoh-tokoh yang dalam cerita tersebut, ya. Kegiatan atau tindakan yang dimaksud merupakan pengalaman, ya, dari penulis yang diungkapkan melalui teks, ya. Teks nama teks tersebut adalah recount, ya. Jadi seperti kamu pelajari, teks itu adalah bercerita. Jenis cerita apa saja yang telah kita pelajari itu ada 2. Ya, tujuannya ada 2. Yang pertama untuk menghibur, yang kedua adalah memberikan informasi. Nah, seperti ini contohnya menghibur. Nah, tentang cerita si Dina, ya. Mana dia cerita si Dina? Yang kalau kamu ingat, tentu dia pergi tentang dia pergi ke sekolah pada hari Sabtu. Padahal hari Sabtu itu adalah hari libur. Nah, ini dia. Nah, ini yang tujuannya adalah untuk menghibur. Ini dia. Ya. Menghibur pembaca. Ya, pengalaman dari si Dina, adik siapa ini? Ya, saya lupa namanya. Nah, yang kedua adalah memberikan informasi. Nah, seperti informasi pada teks ini. Ya, yang mana ini? Tunggu sebentar. Yang di atas kalau tidak salah itu ya. Nah, ini memberikan informasi, memberikan alasan kenapa ya di cerita ini, ya, kenapa si Udin terlihat letih dan mengantuk, ya. Nah, jadi si Udin memberikan informasi kepada temannya bahwa tentang kejadian atau kecelakaan yang dialami oleh Nyonya Wayan kemarin malam. Nah, seperti itu. Jadi yang
Itu yang telah kita pelajari bab ini. Nah, untuk pertanyaan yang kedua, aktivitas yang paling kamu sukai. Nah, kalau aktivitas yang paling kamu sukai itu tergantung dari minat kamu masing-masing ya. Kalau saya yang paling saya sukai adalah menyusun ini ya. Menyusun kata-katanya ini. Paragraf mana ini yang pertama, yang kedua, yang ketiga, dan menyusun kalimat ini ya, mana yang paling cocok susunannya sesuai dengan urutan waktu peristiwa atau kejadiannya itu ya. Kalau bagi saya seperti itu ya. Karena bagi kalian yang suka menerjemahkan, nah ini adalah bagian yang paling disukai. Bisa juga mungkin ya bagi kalian, bisa juga mungkin yang di ini ya, yang bercerita tentang ya, mungkin tentang yang di atas ya ini. Jadi ada beberapa kegiatan. Nah, silakan kamu pilih mana yang kamu sukai. Yang di sini penilaian guru adalah tidak ada salah benarnya. Yang benar adalah kamu membuatnya secara jujur. Yang salah adalah kamu mencontoh atau tidak membuat sama sekali. Itu salahnya. Ya, begitu juga dengan aktivitas yang paling sukar. Ya, jadi aktivitas apa atau kegiatan pembelajaran mana saja yang kira-kira paling susah. Nah, itu kamu rasakan sendiri ya. Silakan ditulis dalam bahasa Indonesia. Kalau ingin menulisnya dalam bahasa Inggris, silakan, sangat bagus sekali. Caranya, kamu buat dalam bahasa Indonesianya terlebih dahulu, kemudian terjemahkan menggunakan kamus. Nah, lanjut. Nah, apa yang terakhir? Apa yang harus kamu lakukan untuk menjadi lebih baik ya? Nah, tentunya dengan memahami teks ini dan mempelajari ya, kita lihat di atas ya, belajar dari pengalaman orang lain ya, dan juga mungkin bisa terhibur dari cerita-cerita yang telah disampaikan tadi. Tetapi bisa juga seperti ini ya. Ya, ini dia. Belajar dari teks tersebut ya. Itu yang harus kamu lakukan di masa datang. Selain tentu mempraktekkan pelajaran ini dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kamu bisa lebih lancar dalam membuat teks tersebut ya, membuat lebih lancar dalam berbahasa Inggris. Karena bahasa Inggris bukanlah pelajaran hafalan, tetapi itu adalah keterampilan. Butuh latihan yang intensif. Ya, itu dia bahasa Inggris. Jadi tidak bisa dihafal. Ya, kalau kamu menghafal kamus, itu sama juga dengan melakukan pekerjaan sia-sia. Nah, barangkali itu bisa jawaban yang sebagai alternatif ya bagi kalian dalam membuat jurnal ya dalam bab 11 ini.
Mudah-mudahan bermanfaat, dan jangan lupa subscribe dan like dan bagikan kepada teman-teman karena berbagi itu indah ya. Nah, sampai di sini dulu. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa.